Shalom, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap bahwa kita semua ada di dalam tuntunan dan kuasa Tuhan, menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan saat ini kita bisa bertemu kembali dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita yang semakin sulit ini. Tapi kita percaya selalu di hadapan Tuhan bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai kita dan kita terus berada di dalam lindungan Tuhan dengan penuh takut dan taat di hadapannya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa untuk mengawali sharing firman Tuhan kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk saat ini, saat dimana Tuhan berkenan bagi kami untuk kami belajar daripada firman-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan ambil alih setiap kehidupan kami, hati kami Tuhan, agar firman-Mu Bapa tidak saja kami dengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yang akan saya bagikan untuk kita semua, yaitu tenang di dalam sulit. Tenang di dalam keadaan sulit. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur pasal 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, dan saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Perasaan tenang dekat Allah, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka terhadap dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada perang pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tenang dalam keadaan sulit, apalagi dengan kondisi kita pada saat ini, membuat hati kita mungkin akan berpikir, tidak mungkin saya bisa tenang. Kalau ibu bicara demikian bisa saja, tapi belum tentu dengan keadaan saya. Setiap orang punya masalah sendiri, dan ketika saya mengatakan ayo kita harus tenang, belum tentu orang lain punya respek yang sama dengan kita. Kenapa demikian? Sebenarnya bukan masalah persoalannya yang membuat kita untuk melemah, tapi yang menjadi persoalan adalah sikap hati kita terhadap masalah yang kita alami. Puji Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar sama-sama dari satu pribadi, yaitu Raja Daud.
Dia mengalami satu persoalan yang menurut dia itu merupakan persoalan yang sangat berat. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ada sesuatu yang terjadi sehingga Daud menumpahkan perasaannya dan memberikan satu kesaksian kalau bukan dekat dengan Tuhan dan dia tidak mengambil keputusan dekat dengan Tuhan, mungkin saja kehidupannya akan bergeser dari kebenaran itu. Kita perhatikan di sini, saya bacakan untuk kita ayat 4, ayat 5. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Kita perhatikan di sini bahwa ada satu masalah yang Daud alami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bandingkan ayat ini dengan pembacaan firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-15, kita akan temukan di situ bahwa akar masalah dari kejadian ini adalah satu pengkhianatan yang terjadi kepada Daud, bukan dari orang lain, tapi ternyata pengkhianatan ini datang dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, kalau dari orang lain yang bukan saudara kita atau bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan kerabat kita, itu mahal biasa. Tapi jika kekecewaan ini ditimbulkan oleh orang yang sangat kita sayang, misalnya suami kita atau istri kita, anak-anak kita, saudara kandung kita, itu merupakan satu pergumulan tersendiri bagi kita. Daud mengalami hal demikian, bahwa anaknya sendiri yang mengkhianati dia dan hendak untuk merampas taktanya dengan cara yang licik. Ia berusaha untuk mengambil perhatian setiap segenap bangsa Israel untuk memihak kepada dia, dan saat itu memang Absalom berhasil menarik perhatian orang Israel. Daud dalam keadaan terpuruk. Terpuruk bukan hanya karena taktanya mau dirampas oleh anaknya sendiri, tapi yang paling menyakitkan adalah karena dia mengalami kekecewaan yang besar akibat daripada pengkhianatan anaknya sendiri. Dalam kondisi ini, ketika Daud dia mengambil keputusan untuk jauh daripada Tuhan, pasti yang terjadi adalah dia dendam dengan anaknya sendiri. Tapi di dalam keadaan sulit seperti ini, Daud memilih untuk lebih tenang dekat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa di dalam keadaan sulit ini, yang bisa membuat hidup kita tenang hanyalah hidup di dalam Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan kita sama-sama lihat dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, keadaan di dalam kesulitan membuat kita harus lebih lagi dekat dengan Allah. Daud di dalam kepahitan hatinya, yang dia lakukan adalah membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah. Kita perhatikan ayat ini. Ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2 demikian. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Lanjut kita perhatikan di ayat 6, ayat 7, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang sulit bagi dia untuk mengampuni anaknya. Walaupun dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan hati yang betul-betul hancur akibat pengkhianatan daripada anaknya sendiri, dia berusaha untuk tenang dan dia bangun komunikasi dengan Tuhan.
ayat 2, ayat 3, 6, dan 7 menggambarkan kepada kita bagaimana Daud itu membangun hubungan dengan Tuhan. Kalimat ini diawali dengan kata hanya dekat Allah saja. Dalam keempat ayat ini, Daud tidak membicarakan orang lain, tapi kata yang dia pakai adalah satu, aku, hanya Allah dan aku. Berarti di dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kita perlukan adalah kita dan Tuhan. Kita tak bisa mengandalkan orang lain untuk lebih dekat dengan Tuhan selain kita bangun diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga Daud dalam keadaan sulit, dia ingin menumpahkan isi hatinya dan ingin merasa tenang di hadapan Tuhan dengan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia gunung batuku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkataan yang luar biasa yang keluar dari mulutnya, bahwa di dalam keadaan apapun dia mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Persoalan kita, apakah itu berat? Apakah itu ringan? Ataupun mungkin kita di dalam posisi terpuruk yang sulit untuk kita merasa tenang dalam hidup. Sampai-sampai mau makan pun tak bisa, mau minum terasa sesak, mau tertawa terasa tidak sanggup lagi untuk tertawa, mau melakukan sesuatu pun rasanya tidak ada tenaga lagi. Marilah kita belajar untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan itu indah, saudara. Bagaimana kita berdekat dengan Tuhan, bagaimana kita merasakan bahwa Dia betul-betul ada di dalam hati kita, Dia betul-betul ada di dalam kehidupan kita, bahkan Dia tahu masalah kita. Bagaimana kita bisa lebih dekat? Pertama, kita harus berdoa. Tidak mungkin kita dekat dengan Allah kalau kita tidak punya kehidupan doa di hadapan Tuhan. Paling tidak, saudara, mulailah belajar untuk berdoa. Dekatkan diri dengan Tuhan. Maka persoalan saudara akan bisa saudara tangani. Saudara akan merasa tenang di saat saudara berdoa. Yang kedua, bagaimana supaya kita terus tenang, kita bisa dekat dengan Tuhan selain kita berdoa? Teruslah kita untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah itu penting, saudara. Pekerjaan memang penting. Mencari uang memang penting, saudara. Karena segala sesuatu kita butuh uang. Tapi dalam setiap kesibukan kita, sempatkanlah dirimu untuk bangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah. Ada beberapa orang yang sulit sekali berdoa pribadi, namun ketika secara kolektif dia merasa terpanggil untuk berdoa. Mungkin saudara saat ini dalam keadaan yang saya tidak mau berdoa lagi. Saudara bisa mencobanya dengan beribadah kepada Tuhan, baik secara bersama-sama dengan saudara seiman, maupun mungkin saudara bisa beribadah sendirian dengan Tuhan. Apapun itu, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan sulit, yang kita lakukan adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa berdoa, saudara bisa beribadah, saudara juga bisa menjadi kesaksian hidup lewat masalah saudara. Ini hal yang membuat kita akan terus tenang di dalam hidup. Tak ada cara lain selain datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sendirilah sumber ketenangan itu. Hal yang pertama ini kita harus ingat bahwa dalam keadaan sulit apapun, marilah berusaha untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, dalam pembacaan ini kita akan belajar bagaimana dekat dengan Tuhan itu membuat kita harus memiliki kesaksian yang benar tentang Allah. Jadi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, setiap masa-masa sulit yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan mau supaya kita bersaksi untuk kemuliaan-Nya.
Tuhan mau untuk kita menyatakan bahwa Tuhan itu betul-betul Allah yang hidup. Kalau saya di dalam keadaan senang, saya mengalami sukacita, mungkin saja saya bisa jauh dari Tuhan. Tapi keadaan sulit akan memotivasi kita, mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara mau tenang di hadapan Tuhan, berilah kesaksian yang benar tentang Tuhan itu. Kalau kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, yang kedua, mari berikan kesaksian yang benar akan Tuhan. Bukan untuk siapapun, tapi kesaksian ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 8 dan ayat 9, firman Tuhan mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa memang Daud terpuruk. Memang saat itu dia sedang mengalami kesusahan. Kedudukannya terancam, dikhianati. Bahkan mungkin saja ia bisa kehilangan nyawa. Tapi ia terus berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dan dari kedekatannya dengan Tuhan, Tuhan menolong dia. Bagaimana Daud menyampaikan kepada setiap pendengar bahwa hanya Tuhan itu keselamatan. Tak ada yang lain selain Tuhan. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap percaya. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya dan juga saudara, kita akan kesulitan dengan yang namanya minyak goreng. Kita tahu bahwa saat ini minyak goreng sedang langka. Minyak yang kita bisa dapatkan dengan 14-15 ribuan, saat ini kita bisa beli harga seliter dengan harga sekitaran 27-28 ribu, saudara. Luar biasa. Kesulitan ini belumlah merupakan kesulitan yang sangat menyusahkan kita. Tapi mungkin saja ada kesulitan lain yang mungkin saja membuat kita sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Contohnya saja, kalau kita punya anak dan anak itu terus saja membuat kasus dan membuat kepala kita pusing, saudara. Saudara harus masuk keluar sekolah, menghadap guru dengan alasan anak ini begini, anak ini begitu. Atau saudara harus berhadapan dengan suami yang setiap hari hanya menyusahkan saudara, tidak mau kerja, suami malas berdoa, bahkan malas ibadah, suami pukul saudara terus. Ataupun saudara yang mungkin punya ipar, mama mantu, yang setiap hari urusannya hanya mengurusi rumah tangga saudara. Bagaimana sikap saudara? Jika kita tidak dekat dengan Tuhan, mungkin saja yang kita katakan adalah begini, memangnya dia siapa? Ini urusan saya. Dia belum tahu siapa saya. Oh, tunggu nanti saya akan balas dia. Atau dengan kata-kata yang lain yang mungkin lebih kasar dari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di dalam kesulitan yang kita hadapi, ketika kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, maka itu akan terpancar dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari pola pikir kita, dari sikap kita di dalam bertindak. Kalau kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan di dalam keadaan sulit, maka yang keluar dari dalam mulut kita hanyalah kesaksian yang benar semata-mata. Kita akan menyatakan bahwa sesulit apapun, Tuhan tetap baik bagi saya. Pertolongan Tuhan tetap nyata bagi saya. Kita lihat di ayat 8-9. Dalam keadaan sulit, yang Daud lakukan adalah menyatakan kepada setiap pendengar kalau Tuhan itu adalah sumber keselamatan. Tuhan itu sumber kemuliaan. Jadi sekalipun anaknya mau mengambil kemuliaannya sebagai raja, tapi itu tidak ada artinya.
Karena kemuliaan sesungguhnya hanya milik Tuhan. Seberapa dari kita yang saat kita mengalami kesulitan mau menyatakan kesaksian yang benar tentang Tuhan. Dalam saat apapun, dalam keadaan apapun, mari terus menyatakan kebenaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, di dalam keadaan kesulitan yang besar, di dalam keadaan yang mungkin saja membuat saudara tidak bisa tenang dalam hidup, mulailah belajar untuk hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya lihat di sini saudara, luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau kita mau tenang, kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, kita sudah belajar untuk mau memberikan kesaksian yang benar akan Tuhan itu sendiri, maka yang terakhir adalah kita teguh di dalam firman Tuhan. Tak ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan daripada firman Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Sehingga ketika saudara mau mendapat kekuatan di dalam hidup, ketika saudara mau mengalami setiap keadaan baik dalam hidup saudara, maka belajarlah untuk teguh di dalam firman Tuhan. Keteguhan kita di dalam firman Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita. Saya tidak bisa mengatakan saya ini orang baik ketika yang saya lakukan adalah jahat. Tapi kalau saya mengatakan saya ini orang baik, orang akan melihat bagaimana buah yang saya hasilkan. Mulut kita sering sekali mengatakan hal yang manis, tapi belum tentu sikap hati kita itu betul. Makanya di dalam setiap kehidupan kita, mari teguh di dalam Tuhan. Saudara akan merasakan tenang di dalam setiap kesulitan saudara saat kita bangun hubungan dengan Tuhan, saat kita memberikan kesaksian yang benar akan Tuhan, dan kita teguh di dalam firman Tuhan. Keteguhan kita di dalam firman Tuhan itu akan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan adalah sumber, satu-satunya sumber dalam pertolongan dalam kehidupan kita, dan sumber pertolongan yang membuat kita akan terus naik dan bukan turun, sumber pertolongan yang akan membuat kita terus berjalan dan bukan mundur ke belakang. Daud dalam kesaksiannya dia mengatakan bahwa 7 kali dalam satu hari dia memuji dan menyembah Tuhan. 7 kali dalam satu hari dia memuji dan memuliakan Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, bahwa jangan takut, Tuhan itu ada, Dia mengasihi kita, bukan dengan kasih yang terbatas, tapi Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah untuk teguh di dalam firman Tuhan. Dan ketika 3 hal ini kita buat, kita perhatikan Daud, dia melakukan 3 hal ini saat dia mengalami keadaan sulit. Dia bangun hubungan dengan terus dekat dengan Tuhan. Dia memberikan kesaksian yang benar tentang Tuhan. Bahkan dia terus teguh di dalam firman Tuhan, sehingga Tuhan memandang itu sebagai kebenaran baginya, dan Tuhan membela perkaranya. Kita perhatikan bahwa kalau kita lihat akhir perjalanan daripada Absalom bersama dengan sekutu-sekutunya di situ, bahwa ia mati tergantung di atas pohon dan ditombak, dibunuh, saudara. Ini pesan penting untuk kita, bahwa saat kita melakukan sesuatu yang jahat bagi orang lain, jangan dikira bahwa Allah tidak sanggup untuk membalas untuk kita. Mungkin saat ini kita mengatakan bahwa tidak ada yang lihat, tak ada bukti, tapi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang terus mengawasi kita, yaitu Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Karena orang yang selalu menyakiti hati orang lain, dia adalah orang yang tidak tenang dalam hidup. Ini yang membuat beda antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang percaya kepada Tuhan, ia memiliki ketenangan hidup yang tenang di hadapan Tuhan.
Tapi orang yang tidak percaya, yang setiap hari hanya menyakiti hati orang, mengurusi hidup orang, dia adalah orang yang tidak tenang dalam hidup. Absalom menuai apa yang dia lakukan terhadap bapaknya sendiri. Dia mati, tergantung di atas pohon, tidak dikubur, saudara. Ini satu penghinaan. Bahkan ditikam, saudara. Anak raja ditikam. Karena apa, saudara? Ketika kita melakukan hal yang jahat bagi orang lain, pembalasan itu hak Tuhan, dari Tuhan, dan terserah dari kehendak Tuhan. Makanya jangan pernah untuk merancangkan kejahatan bagi orang lain. Yang kedua, ini pesan penting bagi anak-anak. Hai anak-anak, dimanapun Anda berada saat ini, dengarkan. Absalom, dia durhaka kepada orang tuanya, yaitu Daud. Dan yang dia alami adalah kematian. Saat ini bagi anak-anak yang mungkin saja Anda suka mendurhaka kepada orang tua, melawan orang tua, hati-hati. Mungkin saja Tuhan tidak menghukum Anda dengan kematian, tapi mungkin saja gigi Anda bisa patah, tangan Anda bisa patah, atau Anda mengalami kesusahan-kesusahan tertentu akibat dari tidak menghormati orang tua. Mulai dari saat ini, mari kita belajar bahwa apapun yang terjadi, kita harus tenang di dalam hidup. Berusaha untuk tenang dalam hidup. Orang yang tenang dengan kehidupannya yang saat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan pernah ukur Tuhan, jangan pernah ukur ketenangan saudara dengan uang, karena uang tidak dapat membawa ketenangan hidup. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, otomatis ketenangan kita akan dapat, walaupun di dalam keadaan sulit dan persoalan yang besar sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Persoalan kita boleh banyak, kehidupan kita boleh sulit, tapi yang kita lakukan adalah terus membangun hubungan dengan Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, apapun itu, bersaksi untuk Tuhan, dan teguh di dalam firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, agar sesulit apapun kehidupan yang kami alami Tuhan, kami tetap bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, kami memberikan kesaksian yang benar akan Tuhan, dan kami tetap teguh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mari memberkati kami semua, dan biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.